Pada tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat service produk dengan fitur create, read, update, delete. Pada bagian ini yang akan kita bahas adalah bagaimana caranya kita membuat model dari table produk. Pertama yang perlu Anda lakukan adalah Anda perlu membuat Django app-nya. Django app di sini yang akan kita buat adalah produk. Namun sebelumnya pastikan terlebih dahulu Anda sudah mendownload repository dari user service yang ada pada project sebelumnya. Anda bisa ke GitHub Halovina, kemudian pilih repository yang repository HV user service, lalu Anda bisa mengklon project ini, kemudian switch ke branch bagian 2, kemudian Anda bisa membuat new branch baru, misalnya produk atau apapun itu. Oke, kita lanjut ke directory repository yang sudah dibuat sebelumnya. Kita tinggal menjalankan Python manage pw star app product. Kemudian selanjutnya yang perlu Anda lakukan adalah menambahkan app product ke file setting.pw. Setelah proses ini selesai, Anda bisa pindah ke directory product, buka file model.pw, lalu Anda beralih lagi ke tutorial Halovina. Di bagian 2 ini Anda akan membuat kelas produk. Di sini Anda akan membuat model untuk kelas produk. Jadi Django model ini merupakan ORM yang membantu Anda membuat table secara mudah. Jadi Anda tidak perlu pusing-pusing bagaimana caranya membuat table dengan query SQL. Tentunya dengan ada Django model kita bisa lebih mengontrol table apa aja yang table name-nya field name dari table tersebut, apakah perlu ada perubahan atau enggak, atau apakah terjadi perubahan atau enggak gitu. Oke, di sini ada model, ada kelas model produk dan juga ada kelas create update. Jadi kelas produk mempunyai atau kelas produk ini memiliki kelas abstraksi create update dan semua fitur yang ada di kelas create update itu akan di-extend ke kelas produk. Jadi nanti ketika table terbentuk di kelas produk akan ada 5 field. Yang pertama name, kemudian price, lalu status, create date, dan update date. Create date di kelas create update ada 2 field, yaitu create date dan update date yang dia tipenya adalah date time field. Kedua field ini akan otomatis terisi saat ada perintah create dan update. Secara default, nama table di Django adalah diambil dari nama kelas, namun Anda bisa mengubahnya atau ketika Anda membuat kelas model yaitu dengan cara mendefinisikannya melalui kelas meta, lalu db table ini adalah nama dari table yang akan kita buat. Satu lagi di field status ini di project kali ini kita akan membuat 2 pilihan atau 2 choice.
yaitu publish dan pending. Jadi data yang pertama kali di create kalau tidak didefinisikan tipe data status value-nya, maka dia akan otomatis produk tersebut pending. Tapi kalau didefinisikan statusnya, maka secara otomatis juga akan mengikuti dari value yang didefinisikan tadi. Misalnya definisi value-nya adalah publish. Selanjutnya yang perlu Anda lakukan adalah menjalankan perintah Python manage view make migration. Anda bisa ke directory migration di app product, kemudian Anda bisa ke file berikut. Di sini terdapat class migration dari model product. Kelas ini adalah metadata dari table yang kita buat. Jadi di kelas ini nanti akan dieksekusi oleh Django sesuai dengan variabel-variabel atau tipe data untuk table yang sudah kita buat. Selanjutnya yang perlu Anda lakukan adalah Anda perlu menjalankan perintah Python manage view migrate, atau sebelum mengeksekusi ini Anda bisa mengcompile-nya terlebih dahulu, Python manage view run server. Wah, ada error. Kenapa terjadi error? Nah, ini perlu kita lihat di database-nya apakah ini sudah terbentuk kelasnya atau tabelnya sudah terbentuk. Coba kita lihat terlebih dahulu di database user service. Udah bisa merefresh-nya. Django migration. Kenapa? Oke, kita baca errornya karena apa. Oh, sebelumnya masih ada service yang jalan, jadi kita perlu mematikannya terlebih dahulu. Kemudian kita coba jalankan lagi. Nah, di terminal terlihat bahwa ada perintah kita perlu menjalankan Python manage migrate. Fungsi ini adalah untuk mengeksekusi perintah ini akan mengeksekusi segala sesuatu yang ada di folder migration. Python manage view migrate. Jadi migrate ini Anda bisa menjalankan perintah seperti ini, Python manage view migrate atau Python manage view migrate terus app-nya, nama app-nya misal migrate product. Jadi perintah ini lebih spesifik ke app product. Jika nanti kita bikin ada app product terus app user, ada app yang lainnya. Proses migrate berhasil. Selanjutnya yang perlu kita lihat, kita pastikan adalah
apakah database-nya benar-benar sudah terbuat atau belum. Kita bisa melihat di tabel user service, kemudian refresh, tabel produk terbentuk, dan di table Django migration juga historinya sudah terbuat. Historinya seperti ini adalah pertama app-nya apa, ini adalah name, ini adalah perintah inisial dari migration-nya. Anda bisa memastikannya di sini sama. Lalu tabel produk, kita lihat tabel produk apakah benar. Ya, tabel produk terdapat status, price, name. Nah, ID ini di Django otomatis dia akan terbuat, jadi dia adalah bentuk tipenya adalah auto increment. Oke, service produk sudah terbuat, modelsnya dan juga tablesnya. Tutorial selanjutnya adalah kita akan membuat beberapa function untuk service produk ini. Diantaranya adalah function create, read, update, dan delete.